Pengalaman saya kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan teman-teman saya dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu kami melakukan touring ke Ciamis, Jawa Barat. Baliknya saya mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya setelah asar, dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Beleduk Kuwu, sekalian mengambil foto di objek wisata itu sambil menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Karena keasikan melihat objek wisata tersebut, hingga tidak terasa hari sudah menjelang maghrib. Setelah maghrib saya memulai perjalanan pulang ke Tuban, yang membutuhkan sekitar 3-4 jam perjalanan, karena jalan alternatif Cepu Semarang rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang aneh saat akan memulai perjalanan pulang ini. Di saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan Kecamatan Kradenan, Grobogan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya masih ada tukang tambal ban dekat kantor kecamatan yang masih buka. Setelah menambal ban, saya pun melanjutkan perjalanan, tapi ketika memasuki Kecamatan Gabus tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di Pasar Sulursari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah lampu kembali normal saya lanjutkan perjalanan lagi. Setelah 1 jam perjalanan, saya baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian saya melintasi area hutan jati. Barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora, kurang dari 30 menit. Kemudian saya memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Selepas dari Batalion 410 Blora, sekitar 500 meter tiba-tiba tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor baru, apalagi sebelum berangkat touring saya sudah mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, terpaksa saya tepikan motor ke tepi jalan. Jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, saya dikejutkan oleh suara wanita tua yang dari mana datangnya saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya pun langsung menoleh ke arah wanita tua yang menyapaku itu. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorejo. Mau naik ojek saya tidak ada uang, Nak," kata wanita tua itu bernada melas. "Oh monggo Mbah, kebetulan saya lewat sana, tapi sabar dulu ya Mbah, motor saya mogok. Saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu karena saya lagi konsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada masalah. Kemudian saya mencoba untuk menghidupkan motor saya, dan anehnya, begitu mesin motor di starter langsung hidup. Saya pun segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu naik ke motor. "Pegangan ya Mbah," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang wanita tua. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya membuat saya risih, sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikiran saya, nenek ini gaul juga, masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk ngojek. Namun, aku tidak mempedulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wewangian wanita yang ada di kampung saya, terutama kalau lagi ada hajatan. Namun ya itu tadi, menyengat. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu, sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu saya harus konsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki Kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu. Tetapi sama sekali tak ada jawaban dari wanita tua tersebut. Mungkin tidak kedengaran, pikirku, karena waktu itu kondisi motor sedang berjalan dan suara angin. Sesampainya di dekat Pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu, namun tetap tak ada jawaban. Kemudian saya tepikan motor di dekat simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Wanita tua yang saya bonceng tadi raib entah kemana. Tapi karena merasa sudah terlambat dan hari pun semakin malam, saya berusaha untuk tidak peduli pada apa yang barusan terjadi. Sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya, saya pun melanjutkan perjalanan lagi, tapi karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor dengan kecepatan tinggi meskipun jalanan lenggang. Dari Bogorejo ini saya memperlambat motor karena di kejauhan terlihat banyak lampu seperti ada yang sedang hajatan.
Tapi ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam dan banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, ada juga yang coba membeli pakaian. Saya pun memarkirkan motor dan bergegas memasuki pasar tersebut. Tujuan saya masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam ini. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah tetapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Kali ini bulu kudukku mulai merinding. Namun saya berusaha tetap tenang. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan pandangan ke arah belakang tempat saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat hanya tinggal sebagian saja. Tapi saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam. Saya berusaha untuk santai kembali. Kemudian saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu saya melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran. Waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktu minimal setengah jam. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik saja. Sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap, dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata juga sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku. Dengan cahaya bulan perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling saya dan lebih terkejut lagi. Tempat yang saya duduki, yang sebelumnya terlihat bangku, ternyata adalah kijingan makam. Saya pun langsung bergegas meninggalkan tempat tersebut dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju kenduruan, yang tentu saja dengan dada yang terus bergemuruh.